Selamat pagi. Wes, kencang suaranya ya. Mantap. Oke, selamat datang. Kayaknya saya lihat ada muka-muka wajah baru ya. Ibu baru pertama ya? Oke, selamat datang ya. Iya. Ya saya jarang-jarang loh nyapa orang baru ya, biasanya lanjut aja. Maaf ya yang selama ini nggak pernah saya sapa, tahu kadang-kadang mut-mutan. Biasa Bu, ya maklum aja deh. Terima-terima aja ya. Kurang coklat. Lagi kebanyakan coklat justru Bu nih, makanya jadi agak terlalu inspiratif ya kan? Oke. Topik yang mau saya bawakan hari ini adalah tentang migrain. Koko Flavano untuk migrain. Ada yang pernah ngerasain migrain nggak? Bagaimana rasanya? Mantap ya. Bukan sakit kepala biasa, bukan cinta biasa, tapi bukan sakit kepala biasa kalau migrain ya. Jadi kita mau bahas nih, apa bedanya migrain dengan sakit-sakit kepala yang lain, ya? Jadi migrain ini sebenarnya juga termasuk salah satu jenis sakit kepala, cuman karakternya aja berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sakit kepala itu bisa banyak banget. Kalau umpamanya saya lagi ada pasien gitu kan, ya gimana yang dirasain? Sakit kepalanya gimana? Karena bisa macam-macam sakit kepala itu. Ada sakit kepala yang seperti ditusuk-tusuk, ada yang sakit kepalanya keliengan, biasanya kita bilangnya vertigo, ya kan? Ada juga yang ini yang sebelah atau terlokalisasi di satu titik. Itu yang kita sebutnya namanya migrain. Ada juga yang rasanya tuh kayak ini ada dipasangin tali terus diikat kuat. Nah, itu namanya tension headache. Jadi sebenarnya ada macam-macam. Ya. Nah, kalau yang untuk migrain, dia sakit kepalanya rasanya ada denyut-denyutnya dan biasanya hanya terlokalisasi di satu sisi aja. Kalau nggak kanan atau nggak kiri gitu ya. Dan bahkan ternyata walaupun mungkin di sini teman-teman syukurnya nggak gitu banyak yang ini ya, yang pernah ngerasain migrain, tapi faktanya kejadian migrain yang mengalami migrain ini cukup banyak. Range usia 80-65 tahun aja, itu 30%-nya itu pasien migrain. Pasti pernah merasakan sakit kepala yang migrain ini. Termasuk saya salah satunya ya. Nah, migrain ini juga dia ada beberapa macam. Jadi ada karakternya lagi, dibagi-bagi lagi. Jadi ada yang namanya migrain tanpa aura. Kalau migrain yang tanpa aura ini, dia sakit kepalanya sebelah, tapi hanya sakit kepala aja. Nggak ada tanda-tanda lain, nggak ada gejala-gejala lain. Gitu ya. Dan biasanya seseorang itu didiagnosa, oke, kamu penderita migrain. Itu kalau dia pernah ngerasain migrain sampai seenggaknya 5 kali. 5 kali, kalau cuma sekali doang mah nggak, kebetulan aja mungkin ya. Tapi kalau udah sampai 5 kali migrain. Wah, berarti memang penderita migrain ya. Ada lagi namanya migrain dengan aura. Nah, aura ini itu sebenarnya adalah salah satu bilangnya apa ya? Efek tambahan dari migrain. Jadi dia nggak hanya sakit kepala aja, tapi timbul gejala-gejala lain. Biasanya yang khas itu apa? Pandangannya berbayang, kayak silau. Jadi udah nyut-nyut, terus habis itu pandangannya kayak berbayang-bayang. Mungkin yang ibu pernah ya ngerasain. Ada aura atau enggak migrainnya? Enggak. Cuma nyut-nyutnya aja. Kalau ibu kunang-kunangnya aja, tapi matanya kayak ada cacing-cacingnya gitu ya. Kayak semut-semut gitu kan. Itu berarti dengan aura namanya. Ya. Berarti dia sudah ada agak perluasan. Jadi kena juga ke persyarafan matanya. Gitu ya. Atau bisa juga ada nemu kaku leher sini. Bisa juga ya. Ataupun kesemutan di area-area tubuh yang lain. Gitu. Itu namanya migrain dengan aura. Dan ini sebenarnya juga porsinya cukup banyak di antara penderita migrain. Jadi dari 30% tadi penderita migrain, itu 30%-nya yang dengan aura. Jadi cukup berat ya. Paling berat ini yang migrain dengan aura ini. Nah, ada lagi ini yang agak lebih lucu sih. Auranya ada, tapi migrainnya nggak ada. Lucu ya. Jadi kelihatan kayak, ini kok kayak pernah nggak ada, tapi ini ada loh. Mungkin jangan-jangan teman-teman pernah juga ngerasain. Nggak sakit kepala, tapi kok kelihatan kok kayak semut-semut gini sih. Pernah nggak? Pernah kan? Nah itu sebenarnya masuknya dalam ini.
aura migrain tapi tanpa sakit kepala. Makanya kenapa sebenarnya yang pernah merasakan migrain itu justru banyak, cuman banyak yang nggak tahu kalau dia migrain, karena bisa jadi dapat yang ini, sakit kepalanya enggak, tapi auranya dapat, gitu ya, gejala-gejala auranya. Nah, gejalanya itu nanti juga dia ada prosesnya, tahapannya kalau migrain. Jadi pertama ada prodrom. Prodrom ini dia tadi itu ya, itu awalnya masih ya, biasa-biasa aja. Biasanya ini lebih di fase prodrom ini kita ngerasa lebih ke nggak enak badan dulu aja. Kayak seperti agak-agak meriang. Nah, ini gejala-gejala awal. Baru nanti habis itu masuk ke fase aura. Tadi penglihatannya sudah mulai ada terganggu. Gitu, ada kilatan-kilatan cahaya, ada semut-semut atau cacing-cacing tadi. Nah, baru nanti diikuti dengan sakit kepala. Nah, setelah itu bisa nanti masuk ke postdrom dan gejala penyerta. Nah, ini baru yang tambahan-tambahannya. Ini juga biasanya nih setelah migrainnya kumat, timbul gejala lain. Jadi lemas, mual, atau beberapa yang bahkan sampai muntah. Gitu ya. Itu tahap-tahapan dari gejala migrain. Penyebabnya sebenarnya tidak diketahui. Nggak jelas penyebabnya apa migrain itu. Ada yang bilang bisa karena perubahan hormon. Makanya kalau pada wanita, seringnya migrain timbul itu pas lagi PMS. Biasanya. Mau deket-deket PMS nih, udah mulai deh. Aduh, badannya udah nggak enak. Habis itu besoknya kumat migrainnya. Nggak tahu berapa hari kemudian, dapet. Nah, biasanya gitu. Kalau pada wanita ya, bisa juga. Atau lagi emosional. Bisa juga karena pengaruh emosional ya. Karena biasanya juga emosional ini nanti akan mempengaruhi juga kepada tekanan darah, nanti impact juga akhirnya bisa menimbulkan migrain. Atau bisa juga lagi capek, kita kecapean juga, ya. Atau kita bisa dari makanan juga, mungkin lagi kebanyakan makan mecin, kebanyakan makan garam, atau lagi kolesterol tinggi ya, kebanyakan makan yang terlalu berlemak, itu juga bisa memicu migrain juga. Bisa juga dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa nih maksudnya? Bisa kita mungkin lagi terlalu banyak aktivitas di luar, kita terkena panas terlalu tinggi, pokoknya kejemur terus gitu ya, jadi lagi heat stroke, itu bisa. Atau bisa juga karena tadi ya, asap terlalu banyak, itu bisa juga kita bikin migrain juga. Atau memang karena faktor obat-obatan, mungkin ada minum obat-obatan yang bisa menimbulkan migrain. Tapi sebenarnya ini pun masih belum jelas penyebab migrain apa. Tapi dari antara semua ini, memang ujung-ujungnya itu larinya adalah kepada sirkulasi darah. Dari pemicu-pemicu ini ujung-ujungnya mengganggu sirkulasi darah sehingga menimbulkan masalah pada migrain tersebut, ya. Nah, kalau umpamanya kita kena migrain, biasanya kita minum obat-obatan, bisa kita minum obat pereda sakit, ya. Seperti mungkin ya bisa paracetamol, ibuprofen, ya, macam-macam lah ya, obat pereda nyeri ya. Atau bisa juga minuman triptan, atau umpamanya kalau umpamanya dia sudah migrain plus tadi dengan gejala penyerta sampai mual-mual, bisa juga tambah minum obat anti mual, atau bisa juga minum yang golongan TMS, transcranial magnetic stimulation ya. Yang penting adalah cegah, terutama yang sudah pernah ngerasain gak enak ya kan, gak enak. Jadi sebenarnya adalah tadi dari pemicu-pemicu kita tinggal menjaga sih faktor-faktor pemicunya itu kalau bisa dihindari. Seperti kalau tadi minum obat-obatan yang bisa memicu terjadinya migrain. Biasanya obat-obatan terutama yang ada hubungan dengan kolesterol paling sering. Ya, justru obat-obat kolesterol itu malah bisa memicu migrain juga. Terus juga yang tadi pemicu fisik karena kecapean, berarti kita harus istirahat yang cukup. Ya, jadi kalau kita kena migrain itu sebenarnya alarm. Wah, jangan-jangan badannya udah kecapean nih. Yuk bawa istirahat dulu, ya. Terus juga mulai olahraga teratur. Ini sebenarnya antara olahraga teratur dengan istirahat yang cukup, itu tuh justru sebenarnya sepasang. Gitu. Jadi kita istirahat untuk memberikan waktu supaya badan kita istirahat, tapi kita olahraga untuk meningkatkan ketahanan kita supaya tubuh kita tuh jadi nggak terlalu gampang capek. Karena kan kita kan istirahat pada saat tubuh kita capek kan. Tapi kalau ketahanan kita lebih tinggi, kita capeknya agak lama, otomatis kita juga bisa lebih minim istirahatnya. Boleh agak lebih minim istirahatnya. Paham nggak kira-kira? Jadi itu
malah berbarengan. Jadi buat teman-teman, contoh, saya tuh susah dong istirahat, banyak kerjaan, saya tuh sibuk dari ini dari pagi, bla 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 bla. Biasanya sih ibu-ibu ya paling sering ya. Berarti harus apa ibu-ibu? Harus olahraga supaya apa? Ketahanannya naik. Jadi ibu boleh istirahatnya terbatas, gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar aktivitas tapi tidak berolahraga. Apalagi sering nih, saya tuh sering dong, saya mah rajin olahraga tuh beres-beres rumah aja olahraga. Kagak ya, jangan samain ngepel nyuci itu bukan olahraga. Suka pembelaan dirinya gitu biasanya ibu-ibu. Saya mah olahraga dong tiap hari beresin rumah, nyapu, ngepel, masak. Itu bukan olahraga, itu bekerja. Ya, olahraga kita harus melakukan kegiatan berulang dengan kecepatan yang tetap selama beberapa waktu, biasanya 15-20 menit. Nah, kita kan nyapu kan berhenti lah, ketemu tikung agak gini dulu gitu kan, berhenti, gak terus bergerak gitu. Harus non-stop bergeraknya, ya baru dikatakan berolahraga ya. Terus juga minum yang cukup, ya harus minum yang cukup supaya apa? Aliran darah kita lebih lancar, gak kental, ya. Minum seenggaknya 2-2,5 liter per hari atau sekitar 30 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau yang beratnya umpamanya 70 kilo, berarti harus minumnya airnya berapa? 2,1 liter. Gitu ya. Terus juga kurangin alkohol. Kenapa? Alkohol itu mengiritasi pembuluh darah. Akibatnya aliran darah juga kurang lancar. Stres. Siapa di sini yang stres? Semua. Angkat tangan dalam hati. Langsung banyak yang angkat tangan dalam hati ya. Nah, karena memang ini yang paling susah sebenarnya. Gampang ngomongnya tapi susah prakteknya. Kita pengennya nggak stres, tapi kepikiran aja terus gitu kan. Kadang-kadang sampai ke bawah tidur dan itu bisa bikin sakit kepala. Nah, faktanya dari nomor 1 sampai nomor 6 gampang nggak ngelakuinnya? Susah. Terlihat mudah, tapi sebenarnya nggak mudah-mudah banget. Nggak bisa perfect. Makanya kenapa? Kita harus mengimbangi dengan yang nomor 7. Konsumsi antioksidan. Untuk mengcover nomor 1 sampai 6 yang nggak bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Flavanol. Flavanol original dan sweet serta Flavanol DTM with L-arginine. Ini diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% ekstrak Flavanol alaminya ya. Kalau kita ngomongin soal Flavanol, kita ngomongin soal antioksidan. Jadi dia ini merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Dan ini memang kandungan flavanol yang tinggi terutama pada kokoa itu sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk kita punya kardiovaskular. Kalau kita konsumsi dalam waktu beberapa jam, waktu yang singkat ya, kita dapat efeknya untuk membuka pembuluh darah. Nah, tapi kalau kita rutin, kita nggak cuma pembuluh darah kita doang yang dijaga kelancarannya, tapi juga kita bisa dapatkan manfaat antioksidannya. Tapi nggak gampang teman-teman untuk dapatkan manfaat ini. Karena flavanol itu karena dia sifatnya antioksidan, dia sensitif. Dia sensitif terhadap radikal bebas. Jadi untuk mengekstraknya pun harus diminimalisir hal-hal yang mengandung radikal bebas. Seperti kondisi panas, kondisi asam. Makanya supaya sih dia punya flavanol itu nggak rusak dan masih ada yang bersisa tinggi. Jadi butuh metode yang khusus dalam pemprosesannya ya. Selain itu juga kita ada kandungan L-arginine-nya juga. Di mana L-arginine ini adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk membentuk protein. Kita butuh protein nggak? Buat apa? Bisa. Tapi yes, untuk metabolisme sel, buat regenerasi sel, utamanya di situ protein. Karena dia yang membangun struktur, gitu ya, membangun struktur. Cuman karena dia golongannya esensial, tubuh kita itu kalau butuh bahan tersebut itu nggak bisa bikin sendiri, harus asupannya dari luar. Biasanya kita ambil contohnya dari daging-dagingan, daging merah, daging putih ya, daging ayam, bisa juga daging ikan, atau kalau yang mau yang agak lebih nabati bisa juga tahu, tempe,
ya, kacang-kacangan, susu, boleh ya. Nah, uniknya di sini adalah dia selain untuk membangun struktur sel-sel tubuh kita tadi, ternyata dia sendiri juga punya peran, itu dia bisa menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide itu sebenarnya seharusnya diproduksi oleh endotelium. Endotelium itu adalah sel dinding pembuluh darah. Jadi kalau kita punya pembuluh darah kan kayak selang ya. Dalamnya itu namanya endotelium. Endotelium ini harusnya memproduksi nitric oxide yang gunanya untuk membuat kita punya pembuluh darah itu bisa lentur, bisa membesar, bisa ngeregang, bisa ngetat gitu ya. Nah, seringnya justru karena dia di sisi dalam, dialah yang paling terpapar secara langsung dengan segala sesuatu yang lewat di situ, iya nggak? Racun lewat situ, dia yang kena duluan. Nutrisi kena di situ, dia juga yang kena duluan, gitu kan? Semua kena di situ, semua kena sama dia, si sel endotelium. Nah, masalahnya kalau yang bagus yang kena sih nggak masalah. Masalahnya kan paling sering kenanya sama yang rusak, ya kan? Radikal bebas, terus juga belum lagi sisa-sisa metabolisme, ya. Racun-racun lain lah yang kita masuk dari luar. Itu justru malah mengirisasi kita punya endotelium sehingga endotelium kita rusak dan tidak bisa memproduksi nitric oxide-nya. Kalau nggak ada nitric oxide, apa yang terjadi? Kita punya pembuluh darah kaku, jadi nggak lentur. Nah, sementara ini arginine bisa cover dulu. Nah, dialah yang nanti sementara yang akan berubah menjadi nitric oxide supaya seenggaknya lentur dulu aja deh kita punya pembuluh darah. Nanti kan sambilan kan kita lewatkan di situ nutrisi-nutrisi yang baik, termasuk tadi kan arginine sendiri kan dia sebagai apa tadi? Untuk metabolisme protein, ya kan? Membentuk sel-sel yang baru, termasuk sel-sel endotelium yang baru. Diperbaiki supaya nanti sel endoteliumnya bisa memproduksi nitric oxide kembali, ya. Selain itu juga arginine punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan buat anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes ataupun senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Nah, untuk metode ekstraksinya tadi kan harus khusus. Nah, ini memang hanya satu aja yang bisa melakukan ini di dunia, yaitu Barry Callebaut, karena mereka sudah mempatenkan cara produksinya. Metodenya yang mereka gunakan itu bisa terbukti sudah bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami dari si kakao tersebut, gitu ya. Jadi cuma mereka doang yang bisa ya. Nah, lalu juga sudah ada banyak sebenarnya studi klinis, banyak banget. Cuman nggak saya bahas semua, saya bahas yang utamanya berhubungan dengan case kita hari ini ya. Di mana ternyata dari hasil studi klinis, kalau kita konsumsi flavanol 4 minggu, itu kita punya endotelium tadi yang tadi ya kita bahas ya, sudah mulai rusak tadi sehingga tidak mampu memproduksi nitric oxide, itu sudah mulai membaik dan sudah bisa mulai memproduksi nitric oxide-nya kembali. Jadi sebenarnya sih, kalau biasanya suka ada yang nanya sama saya ya, dok, jadi kalau umpamanya sakitnya ini, berapa banyak ya minumnya? Kan suka ada pertanyaan seperti itu kan? Berapa banyak sih minumnya baru bisa ada progresnya? Sebenarnya simpelnya sih setidaknya 4 minggu minum. 4 minggu kita minum, itu sudah mulai ada progresnya. Kenapa? Karena kan inti semua pertama adalah dari pembuluh darah. Asalkan aliran darahnya sudah lancar, nutrisi lain udah gampang lewatnya. Jadi utamanya di sana dulu. Jadi setidaknya memang kita harus minum 4 minggu dulu, baru bisa kita mengevaluasi selanjutnya, gitu ya. Nah, lalu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini tuh seperti BPOM-nya Eropa gitu. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat kalau produk kita yaitu cocoa flavanol itu bagus untuk elastisitas pembuluh darah. Jadi memang untuk nutrisi pembuluh darah ya. Nah, untuk konsumsinya teman-teman bisa konsumsi untuk yang flavanol original ataupun sweet bisa 3-5 gram buat maintenance. Tapi kalau saya sih pribadi recommendednya 5 gram untuk yang original. Terus kalau yang sweetnya 7,5, karena kan 1,5 kali lipat, ya kan? Kalau rekomendasi yang benar-benar kalau yang paling bagusnya ya. Nah itu. Atau kalau umpamanya nih tadi ya sudah punya masalah-masalah terhadap pembuluh darah, udah ada sakit migrain, atau mungkin punya masalah-masalah kardiovaskular deh, kan ada macam-macam ya, kardiovaskular, stroke, jantung, udah pasang ring, hipertensi, diabetes dan segala macam, itu bisa minum 15 gram setiap harinya.
Ya, kalau konsumsi yang flavonoidetem atau flavonoidetem with allergen boleh nggak? Boleh. Minumnya 1 saset per hari untuk maintenance. Atau bisa juga untuk di awal biasanya dianjurkan untuk konsumsinya boosternya dulu. Jadi biar dikejar dulu tinggi, habis itu nanti tinggal dijaga aja. Itu bisa konsumsinya 2 saset per hari untuk boosternya. Itu dia. Terima kasih.